Matur nuwun. Monggo di depan masih 6 kursi. Bapak Ibu jamaah pengawasan Taman Surga yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan yang jang menika badhe dipun aturaken danipun Bapak Ustadz kita Danu Pranata SMM kanthi rahirahan tarhib Ramadan untuk kemakmuran masjid. Dumateng Ustadz kita kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin mujahidina tahirina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji lan syukur boten kendhat tansah kita pojokaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya paringipun sehingga ing rikala dahan enjang puniki saged rawuh wonten ing kantor PCM Gamping dalam rangka pengajian Taman Surga. Yang terhormat PCM dan PCA Gamping, Pak Muhammad Jono, Mas Toro, dan hadirin jamaah semuanya. Saya pada pagi hari ini ditugasi, diminta untuk sama-sama dengan jamaah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita jalankan pada hari ini tercatat sebagai amal soleh. Amin. Kita telah masuk bulan Syaban, ini sudah tanggal ke 15 atau 16. Kita memohon pada Allah untuk diberi kesempatan bisa menemui bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Allahumma barik lana bi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ini yang belakangan yang luar biasa,
sampaikanlah kami atau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ini setiap tahun kita semacam itu. Nah sekarang pertanyaannya, esok-esok kok pertanyaan. Kenapa kita berkeinginan? Kenapa kita berharap? Kenapa kita memohon kepada Allah untuk bisa ketemu bulan Ramadan? Silakan. Ini regu-regu silakan. Kira-kira kenapa kita selalu memohon kepada Allah untuk bisa ketemu bulan Ramadan? Oh, bulan yang suci, dibukakan pintu surga, dibelenggu bulan setan. yang dimana dibuka pintu surga seluas-luasnya, terus mau masuk duluan. Oh, kalau kita itu di sini sudah punya surga ini. Taman surga. Hah? Taman. Oh, baru di taman. Nah, kita niatkan bahwa ini memang menginspirasi, nama menginspirasi artneng di artneng taman surga. Taman surga itu padahal neng kono jenenge raudhah. Ini berarti raudhah. Raudhatul Jannah. Taman surga. Apa lagi? Tadi sudah regu A, sudah regu B, sudah regu C belum jawab tuh. Diberkahi. Apalagi? Penuh rahmat. Penuh ampunan. Jadi Penuh takjil. Betul ada penuh takjil. Penuh apa lagi? Penuh ampunan. Udah tadi. Rampung. Oke. Kita meyakini sebagai orang Islam, Ramadan sebagai juga salah satu rukun Islam, bulan yang memang benar-benar kita harapkan, kita nanti-nantikan. Tapi sekarang, apakah ini hanyalah ritme tahunan, atau memang benar-benar nanti itu akan bisa membangun, ya, akan bisa terwujud apa-apa kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan, keunggulan-keunggulan di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Maka di Arab ini tadi ada yang namanya tarhib Ramadan itu, yaitu persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, pertanyaan kedua, apa saja yang harus kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan agar bisa mendapatkan, meraih seperti apa-apa yang tergambarkan, kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan, kehebatan-kehebatan bulan Ramadan tersebut. Regu A. Saling memaafkan. Oke. Berarti kalau begitu, yang namanya saling memaafkan tidak harus bulan Ramadan. Oke. Berarti nanti kita pulang saling memaafkan. Padahal itu yang dipilih itu biasanya ayatnya Syawal itu wal afina anin nas, saling memaafkan di antara manusia, itu dibacanya Syawal. Berarti nanti Sa'ban ini juga bisa membaca wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Apa ya? Wa jannatin 'arduhas samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas.
sepakat loh. Jadi kita siapkan dengan tadi itu apa tadi, bersegera mencari ampunan Allah. Justru PCM Gamping ini bukan bulan Syawal. Keren tak? Liyane itu hasil karena kita menyelenggarakan kemakmuran di bulan Ramadan, tapi PCM Gamping bahkan mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang menang itu sejak dari bulan Syawal. Apalagi saling memaafkan. Oh, silaturahmi. Oh, tidak boleh memutus silaturahmi. Berarti nanti berkunjungnya bukan pada Idul Fitri tapi Saban gitu maksudnya. Ning nek silaturahmi Saban kira ana subuhane kaya Idul Fitri. Nek kita silaturahminya bulan Saban ini nanti makanan Idul Fitrinya nggak terpakai. Oh, silaturahmi dengan keluarga masing-masing. Oke. Apalagi? Ilmu. Oh, Ilmu. persiapan mental, jiwa dan raga untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Oke. Sekarang kita urai. Persiapan mentalnya apa? Persiapan jiwanya apa? Persiapan mentalnya apa? Persiapan jiwanya apa? Dengan mengamalkan di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Oke, kita ini bisa menjalankan latihan Ramadan di bulan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Apalagi memperbanyak baca Al-Quran tadi luar biasa, dipandu tadi ya dengan per kalimat, per kata, kemudian bareng-bareng. Jadi itu memang juga harapan kita untuk mendalami, mengkaji Al-Quran, membaca, yang harapannya kita semuanya nanti akan semakin memahami apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Oke. Salat malam Salat lail, qiyamul lail untuk supaya lebih siap. Qiyamul lail supaya lebih siap. Salat malamnya ba'da Isya atau menjelang subuh? Dengan witir sesudah Isya ditambah malam kalau pas bangun. Ripon. Qiyamul lailnya ba'da Isya atau menjelang subuh? Baca Isya witir. Oke, ada yang menjelang subuh. Pisan subuh. Nah, itu juga masing-masing sudah punya kebiasaan, punya perilaku dalam keberagamaan kita untuk qiyamul. Kalau tuntunannya memang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nah, itu juga kunci. Bedanya orang Islam dengan yang tidak itu, mestinya kalau menggunakan itu luar biasa. Kita itu batas akhir beraktivitas, kecuali memang ada aktivitas. Tanpa ada aktivitas, memang menurut medis itu, ya ini bahkan menggambarkan bahwa memang burhani itu kita pakai dalam pendekatan berislam itu adalah semakin kita memahami luar biasa. Apa? Menurut ahlinya, kalau memang kita itu ingin sehat, ba'da Isya, kalau tidak aktivitas apa-apa terus tidur. Nanti setelah sebagian tengah malam kita bangun, itu tidak akan melanggar medis. Itu jelas. Ya, itu jelas. Termasuk juga makan. Batas makan kita ya memang ternyata baiknya adalah sore di antara jeda waktu antara maghrib dan isya. Artinya apa? Waktu sholat, kalau kita jiwa juga menggunakan pendekatan burhani ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada pertentangan. Itu kehebatan agama kita juga. Termasuk pepatah mengatakan sumutasihu. Apa itu? Berpuasalah sehat. Puasalah agar kamu sehat. Nah, saya itu tapi yang mendunungkan
Mendunungkan itu bahasa Gamping apa ya? Apa tak mendunung? Mendunungkan, ayo siapa sih? Apa tak mendunung? Itu malah dokter. Jadi begini. Suatu saat pekan kedua bulan Ramadan, saya itu badannya nggak enak sama sekali, berat begitu. Akhirnya saya periksa, terus dicek, ternyata gulanya juga naik, kolesterolnya juga naik. Pas diperiksa saya ngomong, dok, ini menurut dokter gimana? Kan sumutasiku kok ini kosong kok, gulanya munggah, kolesterolnya munggah. Nah gini tak, yang namanya makanan itu selain halal juga harus Thayyib. Penyebab gula naik adalah minum manisnya juga lebih. Penyebab kolesterol ya minum yang makan yang menyebabkan kolesterol naik. Saya tidak nebak, kayaknya Ustadz ini setiap sore makan kolak sama kurma. Bisa. Jadi semua harus ada kaitannya. Kurma juga manis, kolak juga manis, apalagi pakai teh manis, terus gorengan, terus santen, Tongseng. Ora oleh tongseng yo ora kudu pendak sore. Ini artinya apa? Walaupun ada teh yang menjadi keyakinan kita sumutasiku tadi, tapi syarat ketentuan berlaku. Itulah yang namanya bayani, burani, irfani. Itu seimbang, itu juga luar biasa di dalam kita berislam. Apalagi kalau kita menggunakan manhaj tarjih ini. Oh mengkono ya, jadi nggak bisa. Kok itu hanya bayani ansi, burani ansi, irfani ansi. Tapi ketiga-tiganya menyeimbangkan. Oke, kalau memang itu adalah ibadah mahdhah, bayani tidak perlu lagi rekontekstualisasi. Tetapi begitu ada kait-kaitannya dengan masalah-masalah yang lain, bisa jadi dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Itu juga upaya untuk tarhib Ramadan. Maka tolong nanti persiapan tadi, fisik tadi, juga ketika bulan Ramadan nanti jangan sampai juga ada hadis yang lainnya menyebutkan banyak yang ketika bulan Ramadan dapatnya itu lapar dan haus, atau banyak bahkan atau sering diuraikan bahwa iki meng malik 5 jam. Malik 5 malah luwih boros konon katanya itu kalau bulan Ramadan itu penghematan, tapi ternyata jumlah konsumsi untuk sembako itu meningkat signifikan. Itu berarti konsumsi bulan Ramadan lebih banyak daripada sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Nah, dari ukuran itu saya sebagai backgroundnya ekonomi sudah menggambarkan berarti apa? Ketika kita saum menahan itu tadi belum diimbangi dengan yang namanya burhani tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga apa? Penghematan belum bisa dicapai. Nah, itu yang namanya kesiapan fisik. Berikutnya yang akan saya bidik hari ini adalah, nanti kalau sisa bisa tanya jawab. Ada tanya jawab nggak biasanya? Oke, karena ada tanya jawab. Kesiapan yang lain? Kesiapan yang lain. Nah, nanti tidak kena. Kesiapan yang lain ini yang sering dikeluhkan. Itu terkait dengan kemakmuran masjid. Kita semuanya sudah hafal atau bayat 18 karena sudah sama hafal, kita bareng-bareng kita baca monggo. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah fa'asha ulaika ayyakunu minal muhtadin. Oke. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian
serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke, ini akan kami urai tema utamanya karena kan tadi memakmurkan masjid tadi ya. Saya akan tanya ini karena semua adalah takmir. Takmir itu kalau laki-laki, kalau perempuan apa ya? Takmiroh. Ya. Takmirin dan takmiroh. Apa yang dianggap, sederhananya saja, dianggap masjid jenengan makmur itu kalau semacam apa? Yo, siapa yang bisa jawab? Regu C? Regu B? Ada takjilnya. Oh, jamaahnya banyak. Oke, jamaahnya banyak, kegiatannya banyak. Apalagi lagi yang banyak? Puasa. Infaknya banyak. Apalagi? Takjilnya penuh. Takjilnya penuh. Apalagi? Infaknya banyak. Ada wifi. Ada wifi. Apalagi? Kajiannya banyak. Oke. Oke. Ternyata semua sudah tahu. Tadi kajiannya banyak, dananya banyak, kegiatannya banyak, jamaahnya banyak. Sekarang pertanyaannya, karena jamaahnya banyak menjadi kegiatannya banyak, dananya banyak, atau karena kegiatannya banyak, karena aktivitasnya banyak menjadi jamaahnya banyak? Kegiatannya banyak. Bagaimana? Kegiatannya dulu atau jamaahnya dulu cara memakmurkan masjid? Kegiatannya dulu. Nah, sebenarnya jawabannya sudah tahu, tapi kadangkala kita itu salah cara untuk memakmurkan masjid. Simpel kan? Hanya menunggu jamaah. Nah, jamaah itu bahkan dampak dari kegiatan yang banyak. Oke, jadi tolong nanti kalau memang ingin masjidnya makmur dengan ukuran jamaahnya banyak, infaknya banyak, lakukan kegiatan yang banyak. Nah, kalau memang kegiatannya nggak ada, jangan harapkan jamaahnya banyak. Oke. Sekarang problem yang lebih detail lagi, yang sering menjadi tanya, yang jadi pertanyaan, Pak, nek cah cilik yo jero do gelem rodo. Nek sing tuwa jelas gelem wis mambu lemah orang nang masjid. Mambu lemah kabeh. Pertanyaannya, kenapa anak remaja tidak mau ke masjid? Bahkan kadangkala tidak menarik, oke. Apalagi tidak menarik, apalagi Pengurus. tidak ada kegiatan remaja apa di luar tadi? Di dalam atau di luar? Tidak ada kegiatan di luar, banyak kegiatan di luar. Kegiatan di luar, jadi anak muda mungkin jarang masuk. Tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan. Ternyata memang taman surga betul. Jawabannya semuanya sudah tahu. Wis tak rampung iwe pengajiane tak balik dong. Lah undang aku wong pesertane malah luwe ngerti tentang kok antum a'lamu Fi umuri dunyaku. Fi apa? Ora fi dunya nih. Fi umuri. Antum a'lamu fi umuri dunyaku. Anda lebih tahu daripada saya bagian itu, atau sama-sama tahunya lah begitu. Nah, ternyata jawabannya sudah tahu. Tadi baru akan saya analogkan. Nek saya akan pulang, akan mampir PRM tempat saya itu ada angkringan juga. Terus omong-omong karena dia binaannya istri. Pak rame ora. Saat niki ora rame. Mahasiswa iki do goblok kok. Mahasiswa iki do goblok. Lah kok iso? Lah cerita, ten gawe kula niku ngangkring 2000 wis wareg nika 7000. Ming banyu kok do dipilih sing 7000. Pripun? Kira-kira jawaban niku bener ora? Angkringane jawab ngoten niku wae. Bener napa salah? Ayo, salah apa betul saiki? Oh, iki selekas beda nek iki rada angel iki saleh wapar ngadeg iki masih kelihatan. Bakul angkringan kuwi saiki dek mau ngono UMJ laris. Dong angkring banyak, dingleknya itu penuh. Tapi sekarang itu begitu banyak sekali angkringan kekinian, angkringan istimewa walaupun harganya 10 kali lipat, tapi lebih rame. Anak-anak muda mesti milihnya ke angkringan
milenial itu tadi, angkringan milenial alias nah, ini udah ngerti kan, berarti ini ngerti kabeh kok. Angkringan milenial alias kafe. Pertanyaannya kira-kira tadi bakul angkringan tadi jawabnya cah mahasiswa do bodoh tadi benar enggak? Benar. Salah. Benar atau enggak? Salah. Benar atau salah? Salah. Salah. Artinya tidak menyesuaikan dengan keinginan customer. Kalau yang dilihat kita kadang-kala melihatnya neng angkringan itu sing dibutuhkan adalah minumnya. Padahal apa yang dibutuhkan? Suasana. Suasananya, tempatnya. Nah, wong kadang-kala panjenengan kuwi setiap hari ngunjuk menurut ngerti kok nenek saya pertanyaan ilmu ekonomi. Niki sing ditumbas namanya. Ayo, benar ternyata. Ini yang dibeli itu kemasannya bukan airnya. Nek tuku airnya kena ngopo ra tuku sing 5 literan. Kan murah banget itu. Ini kan paling mahal, lebih kecil lebih mahal. Karena apa? Yang kita butuhkan adalah kepraktisan dan kemasannya, bukan semata-mata airnya. Itu yang perlu dipahami juga tadi. Perkara nanti itu setelah di dalamnya akan kita olah dan sebagainya, nggak masalah. Itu penekanan kami sebenarnya di sini adalah tentang bagaimana memakmurkan masjid, khususnya remaja-remaja untuk kembali ke masjid, back to masjid. Tadi permasalahannya sudah tahu, kegiatan masjid tidak menarik dengan generasi muda, bahkan kadang kala disuarani. Disuarani itu bahasa Indonesianya dibunyikan. Oke, disuarani bahasa Indonesianya apa, Pak? Simone. Ini dorang ngerti bahasa Indonesia ini disuarani. Diunek. Ayo, regu disuarani bahasa Indonesia apa? Orang itu cah nom kuwi ora butuh swara ning butuh sego. Dulu jaman iki wong sanom kelaku ki mesti ngomong kuwi. Iki kelakune wis langsung jawab seru banget kok. Mula ngono kuwi aja keh disuarani ning akeh disegani. Iki wis sego. Ayo disegani ku mah. Itu. Nah, monggo kalau memang ingin di masjid-masjid kita, di tempat-tempat kita untuk menggeret generasi muda, anak-anak muda, kita rubah paradigma itu. Nah, tadi untuk tentang memakmurkan masjid, kata kuncinya adalah masjid makmur yang ukurannya adalah infaknya banyak dan jemaahnya banyak, itu dampak dari kegiatan yang banyak. Kegiatan yang banyak itu melibatkan berbagai macam aktivitas yang nanti akan bisa memakmurkan masjid. Kalau dianggap tadi generasi muda tidak mau datang ke masjid, mohon juga tidak dianggap sebagai kesalahan generasi muda. Itu karena kesalahan kita dalam mempersepsikan. Kemarin ada anak muda datang ke rumah, dia itu KKN tematik masjid, terus ceritanya mau memakmurkan masjid. Saya bilang, lah nek ngurusi wong tua sampean ki canom kok malah ngurusi wong tua. Wong tua itu udah metik, perilakunya memang beda. Nek aku mbiyen memang mesti do neng masjid, wong tempat yang terbaik di antara tempat itu masjid. Turu neng masjid, memang tempat yang terbaik masjid. Sekarang nggak ada anak muda di masjid, apalagi ternyata malah masjid-masjidnya itu setelah selesai untuk sholat fardu dikunci. Itu makanya kan Pak Jayir ASP itu kan miralke masjid Jogokaryan, kuncinya semuanya saya buang. Sudah tidak perlu ada kuncinya, biar 24 jam untuk kegiatan. Sekarang kita contohkan yang simpel-simpel. Saya sering terinspirasi kalau Masjid Aung itu juga bisa menjadi inspirasi. Kita juga bisa melihat, bisa mengetahui Masjid Suja. Semua pengelolanya Cak Nom, semua aktivitasnya Cak Nom. Dan kalau saya khotbah Jumat di sana mesti senang. Saya itu kalau khotbah Jumat di Suja, di Unisa, di UAD, di Pemda itu senang. Karena apa? Khotbah tok. Tapi di tempat tertentu pos khotbah tetap kon jadi imam. Nah, ternyata jadi imam itu memang juga kita salah dalam mempersepsikan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Kalau dicontohkan Rasulullah itu jadi imam itu kan urutan dari yang paling banyak hafalnya. Setelah itu baru suaranya yang
Baik, baru usianya. Nek nggone dhewe kan diwalik sing paling tuwa sing didhisikke. Mbok wacane bener dhisike. Padahal saya sendiri merasakan dulu ketika saya itu masih mahasiswa berani jadi imam membaca Ar-Rahman. Sekarang sholat Idul Fitri membaca Al-Ghasyiyah aja ning tengah ruwet. Saya telusur apa? Oh ternyata faktor U itu oksigen sampai ke kepala itu memang tidak bisa mensupport maksimal sehingga ruwet. Ning ternyata juga tidak salah. Salat kuwi nek ling imami nganggo kulhu ya ora salah. Malah sing dilekke Rasulullah kuwi ora kok wong kok le maca ming kulhu, malah sing dilekke imam kok dawa banget. Nah, nek macane dawa ya nganggo ngene. Quran paling enggak dibuka sehalaman, oke. Begitu kalau memang merasa seakan-akan ini ada tambahan gerak, ya membaca. Oke, kalau memang merasa itu belum layem di sini, ya sudah pendek-pendek aja. Atau tadi cari imam yang muda dan itu diberi kesempatan. Ada contoh yang sangat bagus, Masjid Al-Wafa Jalan Bantul Sewon. Masjid Al-Wafa Sewon itu saya mampir sholat isya, set kabeh ngatur. Iki kok sing maju cah cilik, walaupun di belakangnya itu senior-senior, tua gitu. Yang maju cah cilik. Wah, luar biasa nyaman ternyata walaupun yang imami cah cilik. Kira-kira bahkan mungkin masih SD atau SMP itu. Begitu. Bahkan kalau yang dituntunkan itu adalah khutbah Jumatnya pendek, imamnya doa, apa imamnya doa kan nyaman kayak kemarin itu di Islamic Center UAD. Itu kahfi tapi tetap menikmati, suaranya bagus. Aku le khotbah maksud diri le salat panjang. Nah, itu adalah yang perlu. Ternyata kalau anak muda itu diberi kesempatan adalah, maka tolong nanti ada gerakan untuk memberi kesempatan generasi muda yang potensial, entah lulusan mualimin, entah lulusan FAI, UAD, UMJ, Unisa, kasih kesempatan. Wani kultum ya kultum, wani khotbah ya khotbah, wani imam. Tapi selalu terus diberi kesempatan. Itu nanti akhirnya akan muncul. Maka kalau saya kemana-mana itu seringnya adalah begitu. Bahkan saya itu selalu ada cadangan dulu, itu adalah cadangan khotib yang saya ajak. Nanti begitu melihat situasinya itu kok mereka berani maju, saya suruh maju. Dan akhirnya malah menjadi kader-kader yang baik. Walaupun suatu saat ada sesuk semua karo aku Jumatan nggih Pak siap. Wis ngapalke pun wis siap. Begitu sampai di situ di Masjid Husnul Khotimah ada provider nasib. Pak belum mboten dados wani. Ya ora apa-apa. Tapi memang harus diberi kesempatan semacam itu. Itu adalah cara-cara untuk melibatkan anak muda. Kalau memang tidak bisa, saya pernah memfasilitasi song-song Ramadan semacam ini antar masjid dan musola. Nah, saya itu pernah menjadi Qadimul Masjid Taman Tirto Utara. Forum komunikasi masjid musola Taman Tirto Utara. Hebat kan. Kalau Raja Salman itu Qadimul Haramain, 2 masjid suci. Kalau saya malah 9 masjid saat Taman Tirto Utara. Bisa itu juga pernah jadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid. Tapi bukan imam Masjidil Haram maksudnya di jamaahnya sapa? Ya sing jamaah melu umroh karo aku kuwi ra. Nah, tolong. Nah, itu ya. Itu adalah semacam. Nah, waktu saya menjadi tadi koordinator tuh kita undang semua remaja. Ayo, target Ramadan, song-song Ramadan apa? Wah, kegiatan anak muda lomba. Pak, ini makanya Ramadan enak Saban udah rampung, harus lanjutkan Ramadan, berbagai macam kegiatan untuk Fasko namanya, bahkan namanya bagus sekali, Faskoresma PRM Taman Tirto Utara, Fastabikul Khairat Remaja Islam Masjid Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirto Utara. Memang kita kasih. Dan itu dana memang harus disiapkan. Nah, kalau memang terbatas tolong dicermati. Jangan sampai kemarin tadi Ustaz juga mengatakan awake dhewe iku iso bangun masjid bermiliar-miliar kok ming ragati cah nom ra iso. Itu loro lho jane ning ati. Sak larang-larange ngragati cah nom kuwi luwih larang le bangun masjid. Kita sampaikan. Sak larang-larange le bangun masjid. Sak larang-larange ngragati cah nom.
itu lebih larang membangun masjid. Maka ini menjelang Ramadan itu apapun ya terserah. Pak Ming iso masang lampu, masang lampu. Pak Ming iso masang banner, masang banner. Pak pendak bengi dumbreng-dumbreng buka wong sahur, buka wong sahur. Oh, tempat saya itu kalau malam buka wong sahur itu tanomno. Nah, tanomno pakai kereta klik, pakai gerobakan itu terus sama kerawitan deng bagus itu malam setiap malam. Jadi orang neng masjid jadi masjid boleh, tapi kan berjalan wes nang masjid sing buka wes kayak aku sahur mau tidur. Bahkan ini karena anak isi ya mek buka wae. Nek bukake marake guyu mesti do tangi, nek dong niroke pitik, nek dong niroke kucing kerah gitu ya. Di masjid itu. Jadi neng masjid tapi neng mic kuwi nganu suarane pitik kerah. Kucing betul. Do tangi. Jadi itu adalah strategi untuk membangunkan, intinya kan begitu. Nah, monggo silakan. Ini target Ramadan untuk memakmurkan masjid, terutama generasi muda dan remaja itu tadi. Fasilitasi, beri kesempatan remaja-remaji untuk berpartisipasi dalam kegiatan Ramadan. Kemarin itu juga di Taman Tirto Selatan bahkan bilang, Pak, kami akan menggabungkan berbagai macam kegiatan remaja. Silahkan untuk Fastabiqul Khairat tadi, untuk berlomba-lomba kebaikan, memakmurkan nanti berbagai macam kegiatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut, silahkan. Monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk banyak aktivitas kan mungkin butuh dana, solusinya. Oke. Persis seperti ketika kita bangun. Wayar yuqulu min haitsulayah tasib. Nek ono kegiatan itu mesti ono sing bayar. Sama. Biar dek bangun masjid dikit piro to? Berapa persennya dari bangunan itu? Ternyata terwujud. Tempat kami itu 30 juta, kira-kira harga 300. Tempat kami kan musola masjid RT ya. Ini akan saya cerita. Tempat kami ini masjidnya masjid RT. Masjid tidak kelewatan, artinya bukan masjid musafir. Karena di dalam masjid asli saya kan Masjid Al-Musyawarah, depannya Pak Iwan Bagio. Itu yang masjid aslinya. Tapi karena RT bikin semua itu per RT duwe. Tapi masjid tempat kami itu waktu itu dibangun hanya 60 meter persegi, di 30 yuto, ternyata juga sama. Saya kira di mana-mana kan begitu toh. Antara duit sing diduweni takmir dengan bangunannya kan berlipat-lipat, ternyata bisa. Masjid kami itu tanahnya 900 meter walaupun bangunannya maksimal kira-kira bangunan masjidnya hanya 100 meter. Lainnya fasilitas umum. Rapat RT juga di situ, rapat Dasawarima juga di situ, Karang Taruna juga begitu, Jambu Lansia juga begitu, bahkan serambinya kalau setiap malam untuk ronda. Sehingga Pak, masyarakat itu benar-benar merasakan keberadaannya masjid. Itu yang namanya di sini adalah masjid makmur memakmurkan. Itu yang sesuai dengan konsep Rasulullah, masjid makmur memakmurkan. Itu apa? Yang dirasakan oleh semua umat, semua masyarakat. Itu seperti tema Tanwir Muhammadiyah, seperti tema Muktamar Muhammadiyah di Solo kemarin. Ketika kita memang memposisikan masjid untuk pembinaan umat. Yang kaget lagi adalah Ibu Bapak, masjid tempat kami itu terinspirasi oleh Masjid Al-Mukarram Berajan, ngurusi sampah. Itu merubah paradigma juga ya. Al-Mukarram Berajan itu merubah paradigma. Umumnya nek masjid-masjid itu kan menjelang buka puasa nanti kan mesti diumumke. Bapak-bapak, ibu-ibu mangke sak sampunipun salat maghrib nyuwun sampah-sampah dibeto kondur. Ngoten ta nggih? Nek Al-Mukarram Berajan karo nggonku malah ora. Bahkan kalau Ahad seperti besok pagi itu jam-jam segini ngumumke ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Al-Mukarram Berajan atau tempatnya Al-Amin Godekan, bagi yang punya sampah mohon dibawa ke masjid. Ora kosok baline itu. Itu merubah paradigma, itu ternyata hasilnya luar biasa. Infaknya masjid tempat kami itu karena masjid RT paling banyak setiap Jumat itu paling banyak 500.000, paling banyak. Tetapi kalau Ahad ngurusi sampah kuwi paling setitik 750.000. Bahkan sebulan minimal adalah 3 juta.
Di masjid itu sendiri infak langsungnya itu paling banyak 2 juta. Acara untuk ngurusin sampah itu sampai 3 juta. Bahkan kemarin RAT, rapat anggota tahunan, 2 pekan kemarin rapat anggota tahunan, saya kaget, asetnya kekayaannya itu sudah 160 juta, uang tunainya 25 juta, sudah bisa mendanai kalau sekedar untuk kebutuhan sebraan, entah itu sebraan untuk sekolah, sebraan untuk sakit, macam-macam sudah dicukupkan di situ, melebihi dari apa. Dan itu memakmurkan walaupun abrak itu bahasa Indonesianya Abrakadabra. abrak ngurusi uang. Loh begitu, abrak ngurusi uang. Malah akhirnya begitu ada kegiatan, akhirnya masyarakat ngoyo ngelumpukke sampah. Bahkan ada yang ngasih sampah itu apa? Toyota Kijang Super dikek. Kok esuk-esuk ana mobil Kijang Super ning latarku bonyok-bonyoke apa yo? Kula duduke Pak, niku wingi wonten sik maringi Kijang Super dikek. Kan nggih ngusungi, wah saiki kepenak rasa ngeret-eret. Tapi memang ada kegiatannya, enggak mungkin orang akan memberi Kijang Super kalau tidak ada kegiatan semacam itu. Nah, sama dengan sekarang kan sedang maraknya tentang Jum'ah Berkah. Ya. Jum'ah Berkah itu ngambil infak atau bantuan masyarakat? Masyarakat. Bahkan gitu sama. Padahal itu menurut kami Jum'ah sing makan berkah itu tadi orang berkah kan tetap ada Jumatan kok. Ya kan sudah tetap Jumatan. Sekarang selama Ramadan ini ada buka puasa. Buka puasa itu juga infak atau bantuan masyarakat? Masyarakat. Sama, berarti memakmurkan yang lainnya itu semacam itu. Awal saja modal awal saja. Nanti itu kalau sudah keseimbangan ya, kalau sudah ada keseimbangan adalah semacam itu. Di antara sekian masyarakat nanti akhirnya ada yang senang, oh aku khusus ngeragati sing kegiatane cah nom. Nah, itu pun ijibahnya yang ngeyel. Oh, cah nonggo ora urung nang masjid ora salat. Benter masuk itu. Saya pernah ya juga agak berbeda dengan pendekatan zaman dulu, pendekatan klasik. Pengajian rutin, pengajian malam Selasa. Cah nom resmanya diundang kok kon ngaji. Cah nom ki paling kon ngadekke, bukan kon ngaji, kon ngrungokke ceramah awake dhewe. Wis, bar ku meneh. Bar kon ngadekke gelem ngadekke ning bar ngadekke to ngrumpi dhewe dolanan HP. Apa ora urung dolan ngaji. Ya itu yang namanya ke masjid anak muda itu semacam itu. Kan begitu toh. Mosok kon padha karo ade ngrungokke apalagi temanya. Lah temanya sing ceramah wing ayo siap-siap mati. Tema canom kok siap-siap mati. Siap-siap urip. Kok aku sing tuwa wae nek ceramah isine siap-siap urip kok. Gitu kan? Karena apa? Untuk mati yang baik, uripnya juga baik. Rasulullah itu kaya, Rasulullah itu miskin biasa, kaya atau kaya raya? Kaya raya. Nah, gitu. Rasulullah itu kaya raya. Tema-tema tentang mati itu ada selalu main endingnya, tapi selalu bicara untuk kesuksesan hidup ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fa idza qudiyati sholatu fantasiru fil ard. Itu imbangannya. Ya memang kalau itu kajian nanti tulis saja pengajian khusus lansia. Boleh cerita-cerita tentang menghadapi sakaratul maut. Itulah pengajian umum, di situ ada mudanya, ada macam-macam. Iki kepengen untuk meraih kebahagiaan dunia kok tiba-tiba cur langsung menurut. Arpo wong iki kita besok mati, ya cetos sesuk iki kabeh mati. Nek diwalik arep ngene wae saiki jek urip. Karena apa? Ketika kita bisa ya di dalam dunia ini juga bisa berperan signifikan, nanti akan berimbang. Memang kita itu hidup dimintanya imbang kok. Ini surga ini kan sudah menggambarkan tidak hanya aspek dakwah saja, juga ada bisnisnya. Oke, masih ada waktu cukup ya tadi ya? Masalah sukarelawan dan yang dibayar, contohnya marbot, diperlukan atau tidak? Yes. Nah, tolong kalau marbot dibayar. Bahkan kalau Gunung Kidul, mubaliknya itu juga dibayar. Korp mubalik Gunung Kidul itu bayarnya UMK 2 juta minimal. Nanti sore saya juga ke sana. Nah ini
kegiatan awake dhewe yang jenengane Setu Ahad ki full nggih. Ming sing gawe dhisik di PCM Gamping aku ra iso endo. Ini nanti langsung saya dari sini tidak pulang langsung ke PCM Gamping. Milad sampai duhur, Ba'da duhur istirahat, asar sudah dijemput karena nanti malam ngisi Baitul Arqam para mubalik yang di Gunung Kidul. Mubalik di Gunung Kidul itu dapat honor. Loh, ikhlasnya piye? Ya ikhlasnya dadi mubalik itu. Ikhlasnya awake dhewe sing bayar. Dan itu enteng ternyata apa? Masjid yang bayari. 5 masjid, masing-masing masjid 300.000 kali 5 kan 1,5 juta. Terus lajismu 500. Mubaliknya pede, seragam punya seragam, muter terus benar-benar maka masjid-masjid hidup. Dan itu saya yakin mampu. Maka tolong nanti Sleman yang memulai dari Gamping ini, tolong. Bahkan ada biasa selagi mubalik itu masih sakit dicubit juga masih butuh duit. Tugasnya dewe-dewe dia itu semacam itu, kita yang memberikan dana, mensupport dana. Oh kan begitu. Kasih seragam sehingga ketika ditanya profesinya apa mubalik. Bahkan ini ada pergeseran Gunung Kidul itu. Masjid itu juga dianggap aum sama dengan sekolah. Ngurusi masjid sama dengan ngurusi aum. Bahkan mubalik tidak kalah menariknya dengan pegawai aum, pegawai sekolah. Bahkan sekarang sudah bergeser lagi, aum pendidikan kalau disuruh ngisi ismuba diambilkan dari kor mubalik tersebut. Wah itu hidup betul mubaliknya. Setiap Sa'ban semacam ini nanti ada pembekalan. Kemarin Rajab itu ada pelantikan, terus pembekalan Ramadan full, dan itu sepanjang tahun. Itu sepanjang tahun. Nah itu adalah prioritas. Syukur seperti Al-Falah. Kalau Al-Falah itu imamnya cuman dibayar 7,5 juta. Cuman. Jadi begitu. Monggo itu menjadi prioritas untuk memakmurkan masjid. Nah, apalagi sampai jam berapa? Oh, gue masih tanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak ini sangat bagus sekali. Tapi saya yang kami sebagai jamaah masjid itu tidak tahu hanya meresapi di hati. Tapi kalau mohon dari PCM Gamping untuk memberikan undangan kepada tiap masjid atau takmirnya untuk diberikan semacam seperti tadi, mungkin bisa untuk bahkan di masjidnya masing-masing. Karena juga di Patuan ini kok saya lihat tidak seperti kayak Bapak yang ngendiko gitu loh. Jadinya kalau yang dari takmir setempat, semua takmir-takmir yang ada itu mohon diundang namanya seperti tadi itu. Kalau kami kan sebagai jamaahnya, oh iya orang mana ya itu loh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya cerita nggih. Kalau tahun periode ini saya itu mu'alafnya itu 2 hal. Mu'alaf saya itu 2 hal. Mu'alaf 1 ngurusi pendidikan. Mu'alaf karena belum pernah ngurusi pendidikan di Dasmen maksudnya. Akhirnya saya mengelola di Dasmen. Mu'alaf kedua adalah wakil ketua majelis tabligh bidang mubalik dan kemasjidan, yang saya akhirnya menjadi tahu problematika dinamika. Oh ternyata memang perlu merubah mindset dan paradigma. Sehingga juga termasuk nanti gampang-gampang cah nom nek mau dijak dolan atau takmir dijak dolan boleh. Tabligh Institute kan mencari dari sini. Masjid Tabligh Institute itu dhuwurnya, rooftopnya itu adalah rumput hijau, betul-betul instagramable. Nek wong nang kono mesti do kepengen foto-foto. Dan belakangnya nanti 900 meter itu akan dibangun kafe persis dengan sebelahnya. Dek nek PKO mengidul kan kafe kabeh. Yeah. Kantor tabligh juga akan dibangun kafe. Mbok bocah kok nek nang kono arep gelem salat atau ora urusan belakangan. Sing penting saka masjid nanti terus ada lantunan-lantunan aja. Yang lainnya dugdet-dugdet di situ nanti ada lantunan-lantunan. Kali-kali pas waktu salat mau berjamaah. Itu adalah pengimbang. Masjid-masjid yang sudah klasik-klasik biarlah masjid-masjid yang sudah klasik. Itu dekat. Mau mencontoh Instagramnya Masjid Suja juga boleh itu kan. Foto-fotonya kan bukan foto-foto senior, foto-foto cah nom, judulnya saja aneh-aneh. Pokoknya judulnya sih maraknya menarik cah nom. Nanti pas Ramadan juga menarik. UAD juga begitu. Unisa apalagi juga masjidnya baru malah luar biasa. Nah itu adalah inspirasi yang memang kalau di kampung masih banyak sekali tantangan karena pendekatan klasik itu tadi. Pendekatan masa lalu yang mana adalah masjid dikunci, urutan imam dari yang tua, kegiatan yang namanya memakmurkan itu adalah sholat jamaah. Padahal sholat jamaah itu adalah impact atau dampak. Saya waktu resma, bahkan ini sebenarnya
tipologi itu juga sejak remaja. Saya dulu waktu Risma bahkan ketua Risma sekaligus ketua dangdut kampung. Ketua Risma sekaligus ketua dangdut kampung. Takmir itu dulu ini ketua dangdutnya, tidak pernah tahu filosofinya apa. Filosofinya apa? Kalau saya ketua dangdut bisa mengendalikan grup dangdut itu apa? Sebelum latihan sholat asar berjamaah di masjid, nanti begitu adzan maghrib leren jamaah, mengkone evaluasi bengi, le evaluasi neng masjid sholat isya bareng-bareng. Begitu, nek pas tampil ora oleh aneh-aneh. Kalau saya tidak ketuanya nggak mungkin saya bisa ikut cawe-cawe. Kan begitu. Tapi itu adalah memang perlu. Waktu kemarin juga di sini begitu saya ngomong, ya udah tak carikan dana. Kebetulan saya pas di Anjir tak carikan dana. Per masjid kita bantu 3 juta, resmanya tadi gitu. Resmanya kita bantu 3 juta untuk semarak song-song, bukan semarak Ramadan, semarak song-song Ramadan. Kok kelihatannya macam-macam. Akhirnya bikin panggung di Masjid Husnul Khotimah. Song-song Ramadan dengan pentas seni. Sak elek-elek pentas seni Risma itu tetap masih bisa dalam koridor kita kok. Gitu loh. Sak elek-eleknya. Sak elek-eleknya itu bahasa Indonesianya apa wes? Gitu. Jangan sampai tarik Ramadan cah nongkok pengajian song-song Ramadan diisi oleh ustaz kita. Remaja untuk datang orang sing teko. Lho lha nang fotone rambutnya ireng kabeh. Wah wes. Ireng kabeh kok kabeh. Nggih, ngaten. Nggih, pun cekak. Saudara Toro, sing tutup aku kok piye? Untuk mereka Demikian Bapak Ibu sekalian, pengajian pada kesempatan hari ini karena sudah dianggap cukup, sudah tanya jawab juga sudah meriah cukup. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian pengajian Taman Surga pada hari ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis disambut dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.